Jalan-jalan keluar angkasa ini udah kayak di luar angkasa ya? Enggak, berharapnya sih bisa diajak, tapi nggak tahu deh. Oke, tapi kalau selain mentalnya harus siap, uangnya juga ada kalau mau jalan-jalan keluar angkasa, tapi berapa lama gitu ya nabungnya biar bisa keluar angkasa ya? Nah, untuk membahas era wisata antariksa terpampang nyata, sudah terhubung bersama kami lewat sambungan Zoom dengan astronomer Afifah Yamani. Mbak Afifah, selamat malam, hai. Halo, selamat malam Mbak. Mbak Afifah udah dengar dong ya, berarti belakangan ini memang lagi riuh soal era wisata antariksa ya? Ya, rame banget memang. Tapi ya itu tuh, butuh duit. Lagi-lagi ujung-ujungnya cuan. Oke, tapi ngomongin soal wisata antariksa ini, Mbak Afifah nampaknya kita tahu investasi bertahun-tahun lalu. Kita tahu ada Dennis Tito 2001 jadi turis pertama yang ikut penerbangan komersial keluar angkasa. Sekarang terwujud di tahun 2021 hingga nanti ya. Nah, untuk bisa jalan-jalan keluar angkasa ini sebagai astronom, sebagai pengamat luar angkasa, apa sih sebetulnya kelebihan dan juga kekurangannya wisata luar angkasa ini, Mbak Afifah? Kelebihan sebenarnya kita bisa lihat perspektif bumi dari perspektif yang berbeda ya. Kalau kita lihat sehari-hari ya kita ada di daratan gitu, tapi ketika kita keluar angkasa ya kita bisa satu mengalami mikrogravitasi, gravitasi nol tadi, kemudian kita bisa lihat bumi dari luar angkasa, mungkin sesuatu yang buat kita itu apa nih ya bisa ke sana gitu. Nah itu salah satunya, dan kemudian kita bisa menginspirasi anak-anak muda untuk tertarik dengan sains, tertarik dengan teknologi, dan yang pastinya sih ya jalan-jalan keluar angkasa. Siapa yang nggak mau jalan-jalan ya? Kalau kita lihat ya tahun-tahun awal-awal ketika Dennis Tito tahun 2001 sampai 2009 itu ada juga orang-orang yang bekerja sama dengan perusahaan untuk melakukan riset di ISS. Jadi ada tujuan lain juga bisa. Oke, nah itu tadi kelebihannya. Kalau kekurangannya kemudian Mbak Afifah, belakang saya udah kayak lagi di luar angkasa nih. Kekurangannya apa ya? Kalau menurut saya kekurangannya ya untuk saat ini wisata antariksa itu masih sangat mahal. Jadi mungkin hanya orang-orang tertentu, tapi dengan semakin seringnya ada wisata antariksa ini, ke depan akan ada semakin banyak inovasi untuk membuat perjalanan ini semakin murah. Salah satu yang pernah ingin membuat perjalanan wisata antariksa itu sebagai wisata budget ya. Nah itu adalah perusahaan ekspor pada tahun berapa ya saya lupa, tapi itu salah satunya dia membuat challenge yang didukung oleh salah satu deodoran, dan kemudian cari orang-orang yang tertarik untuk melakukan perjalanan luar angkasa. Kalau nggak salah itu dia mematok biaya 90.000 US dollar. Masih mahal, Masih tapi mahal. kan semakin seringnya kita punya perjalanan ini, kemudian teknologi yang semakin diperbaharui, kita suatu hari nanti kelak mungkin nggak dalam 5 tahun ke depan ya, tapi yang pasti suatu hari itu perjalanan antariksa ini setidaknya wisata luar angkasa itu menjadi sesuatu yang umum untuk masyarakat. Oke, tapi kalau dilihat saat ini dari belum sih. tapi Jadi Mbak Afifah, bilioner dulu. kalau dilihat dari jarak tempuhnya 90 sampai 400 km tadi ya, sebetulnya penumpang bisa ngelihat apa sih di sana, Mbak? Boleh dipersingkat? Yang bisa dilihat adalah wah, saya belum pernah keluar angkasa, tapi yang pasti dia bisa melihat, kalau nggak salah ya, apa yang bisa dia melihat bumi eksplorasi dari atas, kemudian bisa melihat kurvatur buminya juga. Oke, banyak bintang nggak sih, Mbak? Oh itu kalau itu kayaknya saya belum tahu. Oke, Ya tapi sama aja sih sebenarnya melihat ke langit, karena kan bintang itu jaraknya jauh banget. Oke, nah kalau berkaca dengan pengembangan ilmu sains di luar negeri, kapan sih wisata astronomi Indonesia bisa berkembang kayak di luar yang lagi tren sekarang? Wisata astronomi dalam hal wisata antariksa mungkin wisata dalam ya seperti yang sekarang dilakukan ya, perjalanannya mungkin masih agak panjang karena kita memang belum punya teknologi untuk nyampe ke sana, dan ini mungkin bisa dijawab oleh Lapan ya, bukan saya. Tapi kalau kita bicara tentang wisata astronomi, Indonesia itu punya banyak lokasi di negara ini yang sangat menarik untuk diperkenalkan, bukan hanya pemandangan yang indah tapi juga langit malamnya. Jadi kita bisa membuat, salah satunya Lapan sedang membuat Taman Langit Gelap di Nusa Tenggara Timur. Nah itu akan menjadi lokasi wisata astronomi bagi masyarakat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Atau kita juga bisa menggunakan lokasi-lokasi wisata yang sudah ada sekarang dengan menambahkan pengamatan di malam hari. Jadi orang-orang bisa mengenal langit malam Indonesia, membuat foto dengan latar depan yang luar biasa indah dari berbagai
berbagai lokasi dan juga mungkin kayak misalnya apa ya, monumen-monumen yang ada di Indonesia. Oke, Mbak Afifa mohon maaf sekali karena durasi yang terbatas. Sebetulnya ini menarik ya untuk diperbincangkan lebih luas lagi mengenai wisata antariksa khususnya di Indonesia. Ternyata ada banyak lokasinya walaupun kita kayaknya belum jadi biliuner. Kita bisa keliling dalam negeri untuk lihat antariksa di wilayah Indonesia begitu ya. Mbak Afifa Yamani, terima kasih banyak. Mbak, satu aja, lebih tepatnya wisata astronomi. Wisata astronomi, oke. Mbak Afifa Yamani, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami.